Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya integral tak tentu, ya. Pada konsep integral tak tentu ini sama halnya dengan konsep integral secara umum, tetapi ada ciri khusus dan juga fungsi khusus daripada integral tak tentu ini. Kita langsung saja. Jika kita lihat dari Jika kita lihat dari fungsi dari integral secara umum, integral itu adalah sesungguhnya merupakan kebalikan daripada proses diferensial atau diferensiasi. Kita mengenal adanya diferensiasi atau dalam bahasa sederhananya itu adalah turunan. Kebalikan daripada turunan atau disebut sebagai anti turunan itu disebut sebagai integral. Yang mana kemunculan integral ini muncul setelah ditemukannya konsep dari diferensial. Kenapa? Karena ketika ditemukan konsep diferensial, para ilmuwan matematikawan itu mencoba untuk menyelesaikan bagaimana menurunkan suatu fungsi. Sekarang bagaimana menaikkan suatu fungsi atau dalam bahasa matematikanya mengintegralkan suatu fungsi. Maka muncullah konsep daripada integral. Lambang integral dilambangkan seperti ini. Saya yakin dan percaya dan semua tahu bahwa lambang integral itu seperti apa. Nah, selanjutnya, integral itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya integral tak tentu dan tentu. Yang menjadi perbedaan antara keduanya hanya pada nilai batas, ya, dan juga fungsinya. Kalau pada integral tentu seperti pada gambar ini, itu ada nilai batasnya. Itu misalkan nilai batasnya dari n sama dengan 1 sampai dengan 10. Sedangkan pada integral tak tentu itu tidak ada nilai batasnya. Yang mana biasanya integral tak tentu ini biasanya digunakan untuk mencari seperti volume, suatu benda putar, luas, atau sejenisnya. Ya. Selanjutnya, notasi. Notasi dari integral tak tentu itu dituliskan sebagai integral fx dengan fx tambah c, atau dibaca integral fungsi fx ke x sama dengan fx tambah c. Secara lebih detail, kalau kita coba ingat kembali bagaimana cara mengintegralkan suatu fungsi secara umum, itu konsepnya sama. Misalkan kita memiliki fungsi kx pangkat n dx, ya, atau dapat kita tulis seperti ini. Misalkan fungsi ini, misalnya kita memiliki fungsi integral dari 2 x pangkat 3 dx. Itu maksud dari kx pangkat n. Itu maksud dari kx pangkat n ini, ya, yaitu itu sebagai konstanta, misalkan 2 atau 1. Kalau 1 kadang-kadang tidak dituliskan. Ada x, ini x, ada n, itu pangkat 3 dx. Nah, jika kita ingin menurunkan suatu fungsi seperti ini, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. K, x, n-nya ditambah 1 per n-nya ditambah 1 lagi pada bagian bawah, ditambah c. Nah, yang membedakan antara integral tak tentu dengan integral tentu adalah adanya nilai c. Adanya nilai c. Ya. Apa itu nilai c? Atau nilai c ini disebut sebagai konstanta. Apa itu? Nah, itu yang ingin kita pahami ini. Ya. Nah, sebenarnya jika kita kembali melihat dari rumusnya bahwa jika kita memiliki suatu fungsi kx pangkat n dx, kita bisa mengintegralkannya dan mendapatkan hasil kx n tambah 1 per n tambah 1. Tapi bermasalahnya adalah adanya nilai c plus c, nilai konstanta. Kenapa?
Seperti definisi awal, bahwa integral itu adalah kebalikan daripada diferensial yang muncul efek dari atau kelanjutan daripada fungsi daripada diferensial. Ya, apabila suatu fungsi kita turunkan akan mendapatkan suatu hasil. Hasil dari suatu fungsi yang diturunkan kalau diintegralkan seharusnya hasilnya sama dengan fungsi awal. Ya. Akan tetapi dalam kasus integral tertentu ini tidak bisa seperti ini. Misalkan seperti ini. Jika kita memiliki dua fungsi, ada yang fungsi 1, ada fungsi 2. Fungsi 1 terdiri dari x kuadrat ditambah 2x tambah 2. Fungsi 2 terdiri dari x kuadrat tambah 2x tambah 10. Pada bagian ininya sama, tapi pada bagian akhirnya terakhir ini beda. Satu nilainya 2, satu nilainya 10. Kedua fungsi ini kalau kita turunkan atau kita diferensialkan, hasilnya akan sama, yaitu 2x tambah 2 menggunakan konsep diferensial, konsep turunan. Ya, misalnya x kuadrat diturunkan jadinya 2x, 2x diturunkan jadinya 2, 2 diturunkan jadi, selanjutnya x kuadrat diturunkan jadi 2x, tambah 2x diturunkan jadi 2, 10 diturunkan jadi 0. Hasilnya akan sama. Sekarang bagaimana kalau kita coba tinjau balik? Nilai 2x tambah 2 kita integralkan. Seharusnya hasilnya sama dengan di atas. Ya. Akan tetapi ternyata ditemukan ada beberapa kemungkinan. Bisa saja hasilnya x kuadrat tambah 2x tambah 2. Bisa saja hasilnya x kuadrat tambah 2x tambah 10. Bisa saja x kuadrat tambah 2x tambah 25 dan sebagainya. Ya. Yang membedakan kita belum bisa menentukan nilai konstanta akhirnya, apakah 2, 10, 20 atau 25 atau yang lainnya. Yang jelas bagian ininya pasti sama, begitu kan? Atau dalam bahasa lain, walaupun hasilnya berbeda, tapi fungsi-fungsi itu hanya berbeda dalam hal bilangan tetap saja atau bilangan konstanta bagian akhirnya saja. Makanya untuk mendapatkan solusi ini, nilai konstanta ini dinamakan sebagai C karena belum bisa ditentukan nilai yang sebenarnya berapa. Makanya dinamakan sebagai C. Nah, karena nilai C itulah, ya, karena nilai C inilah hasil integral ini disebut sebagai integral tertentu. Kita sudah mengenal bagaimana rumusnya, apa itu integral tak tentu, munculnya nilai C, sekarang rumusnya seperti apa, dan kita ada beberapa rumus lain yang didasarkan pada konsep daripada integral secara umum. Misalkan integral dari x pangkat r dx dengan rumusnya sama dapat hasilnya seperti ini. Integral dari sin cos x tambah c, integral dari cos sin x tambah c dan seterusnya dan yang lainnya. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Coba perhatikan contoh. Misalkan saya ingin mencari berapa integral dari 2x kurang 4 ya, 2x kurang 4 dikali 3x kurang 2 dx. Ya. Untuk mengintegralkan ini kita tidak bisa langsung, kita harus menyelesaikan permasalahan ini dulu. Karena di dalam fungsi ini ada dua nilai 2x ya yang dikalikan. Maka kita harus menyelesaikan ini. Yang pertama kita selesaikan yang di dalam kurung bagian awal dengan kurung bagian ini kita kalikan, dapatlah hasilnya misalnya 2x kali 3x jadinya 6x kuadrat, 2x kali 2 jadinya 4x, min 4x kali 3x jadinya x, min 4 dikali min 2 jadinya plus 8. Ya, ini integral 6x kuadrat dikurang 4x dikurang 12x ditambah 8. Ini bisa disederhanakan lagi. Kenapa? Karena ada dua fungsi x yang fungsi dengan variabel x
Jadi min 4x dikurang 12x jadinya 16x. Kenapa ini tidak dikurangkan? Itu dikarenakan pada fungsi 6x ini ada kodrat, tidak bisa, variabelnya sudah beda. Ya, ini variabel x kodrat, ini variabel x pangkat 1. Tidak bisa. Jadinya 6x kodrat kurang 16x ditambah 8. Sebenarnya dengan aturan integral kita bisa mendapatkan hasil. Kita integralkan bagian ini dulu, 6x kodrat diintegralkan jadinya 6x 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Terus itu 16x diintegralkan 16x 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Terus itu 8x dan konsep integral yang sama plus c. Kita sudah akan dapat hasil 2x pangkat 3 dikurang 8x kodrat ditambah 8x ditambah c. Ya, itu contoh pertama. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 2. Sekarang kita memiliki fungsi spare. X kodrat ditambah 2x per x. Ini tidak bisa diselesaikan secara langsung, maka kita harus menghilangkan nilai x bagian ini. Cara menghilangkannya adalah kita tahu bahwa fungsi di atas ini kan terdiri dari x kodrat ditambah 2x. Sekarang x-nya salah satu x-nya dikeluarkan, jadinya x dalam kurung x tambah 2. Ya. Jadinya kenapa hasilnya seperti ini? Coba kita kalikan. X dikali x jadinya x kodrat. X dikali jadinya 2x sama saja. Fungsi ini x-nya jadinya habis. Ini kan jadi habis. Ya, jadinya x tambah 2. X tambah 2. Nilai x tambah 2 ini tinggal kita integralkan. X 1 per tambah 1 per 1 tambah 1 ditambah 2x ditambah c. Inilah hasilnya. Ya. Itulah konsep dalam integral tak tentu beserta contoh. Coba dipelajari lagi. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.